Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma. Teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sebuah hadis yang sangat penting untuk kita pahami dan kita amalkan, yaitu saat dimana Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayu amalin ahabbu ilallah?" Qala, "As-salatu ala waqtiha." Qultu summa ayyun? Qala, "Birrul walidain." Qultu summa ayyun? Qala, "Al-jihadu fi sabilillah." Nah, yang artinya saat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayu amalin ahabbu ilallah?" Wahai Rasulullah, amalan apa yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "As-sholatu ala waqtiha." Salat tepat pada waktunya. Nah, qultu summa ayyun? Maka Ibnu Mas'ud bertanya lagi kepada Rasulullah, "Lalu apa lagi ya Rasulullah?" Qala, "Birrul walidain." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Qultu summa ayyun? Lalu apa lagi ya Rasulullah? Qala, "Al-jihadu fi sabilillah." Rasulullah menjawab, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, bisa kita perhatikan bahwasannya dalam hadis tersebut disebutkan ada 3 amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu adalah sholat tepat pada waktunya. Yang kedua itu adalah berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga itu adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita ngebahas tentang jihad itu enggak selalu tentang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala melawan kekafiran. Karena sesungguhnya belajar juga merupakan bagian dari jihad, yaitu jihad melawan kebodohan. Nah, apabila seorang muslim meninggal di jalan Allah ketika ia berperang melawan orang-orang kafir, itu meninggalnya disebut mati syahid. Maka begitu juga dengan seorang pelajar yang ketika ia meninggal dalam perjalanan menuntut ilmunya, karena ia juga sama halnya meninggal dalam keadaan mati syahid. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya disebutkan, "Man kharaja fi sabilillahi fahuwa man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarja." Nah, barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu, sesungguhnya ia berada di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai ia kembali. Nah, benar bukan bahwasanya barang siapa yang memilih keluar untuk mencari ilmu, ia berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila seorang pelajar meninggal, ia mati dalam keadaan syahid karena ia mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, selain itu Allah juga mengistimewakan kepada para pelajar dan orang-orang yang diberi ilmu.
Karena dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat ke-58 Al-Mujadalah ayat 11 disebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Nah, yang artinya niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberikan ilmu beberapa derajat. Nah, jadi dalam ayat tersebut disebutkan bahwasanya kita itu kalau misalnya jadi pelajar semasa kita hidup derajat kita akan diangkat beberapa derajat. Apabila kita meninggal, kita akan meninggal dalam keadaan mati syahid. Nah, teman-teman semua, kalian tahu gak nih? Jadi sebenarnya ya orang yang punya ilmu ini, alim atau ulama itu derajatnya lebih utama dibandingkan orang yang beribadah. Makanya inilah alasan kenapa kita itu harus senantiasa menghormati guru-guru kita, alim ulama. Nah, jadi dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fadlal alimi alal abidi kafadlil qamari ala syairil kawakib." Nah, keutamaan orang yang berilmu di atas orang yang beribadah itu seperti keutamaan bulan di antara bintang-bintang. Jadi emang orang yang berilmu ini utama banget. Karena apabila kita malam hari ini ya kita mengadahkan pandangan kita ke langit ya, itu yang kita lihat pasti bulan. Karena bulan itu lebih besar dalam pandangan kita, karena kita nggak tahu ukuran aslinya segimana. Itu gambaran seseorang yang berilmu di antara orang yang beribadah. Itu tuh kayak bulan di antara bintang-bintang. Nah, makanya nih kita harus senantiasa menghormati guru-guru kita, karena ala ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu ahli warisnya para nabi. Nah, dengan kata lain, ketika kita menghormati guru kita, ya, itu sama aja kita menghormati ahli warisnya para nabi. Karena sesungguhnya orang tua kita di sekolah itu guru-guru kita. Jadi, kewajiban berbakti kepada orang tua ini merupakan kewajiban bagi semua anak, ya. Kewajiban yang kita emban. Pokoknya semua anak itu memiliki kewajiban yang sama, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Nah, orang tua kita di sekolah itu guru-guru kita. Jadi kita harus senantiasa mencintai ilmu dan menghormati orang-orang yang berilmu, yaitu guru-guru kita semuanya. Ya, teman-teman, mungkin hanya ini saya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Syukron ala ihtimamikum, jazakumullahu khairal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.